Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sofianita. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi 1 sampai dengan materi 6 pada matkul Aika Muhammadiyahan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Oke, materi pertama, gerakan pembaharuan pada Islam. Sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Pertama yaitu pada bidang kedokteran. Perkembangan kedokteran pada masa sebelum Masehi, ilmu kedokteran pada masa purba berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan dan kreativitas manusia. Sejarah mencatat pada masa purba telah dikenal bijak, memijat, ramuan, dan juga alat produk lainnya. Hal ini didasarkan pada insting yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari pengalaman seseorang yang merasa di bagian tubuhnya mengalami sakit. Cara refleksi memijat pada bagian sakit tersebut lalu dicobanya untuk membuat ramuan. Apabila dari ramuan tersebut menghasilkan hasil yang bagus, maka ramuan tersebut bisa dibagikan kepada orang lain. Dan juga di zaman purba telah dikenal pembedahan. Kemudian pengetahuan tersebut diturunkan secara generasi ke generasi. Namun hal tersebut masih diliputi oleh unsur syirik, penyembahan pada nenek moyang, dan sebagainya. Kedokteran pada masa sesudah Nabi setelah Rasulullah wafat yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan Islam yang mempelajari dan menerjemahkan kitab-kitab mengenai berbagai ilmu di istana Samani pada saat Raja Bukhoronuh bin Mansur berkuasa. Ibnu Sina dikenal sebagai penulis kitab Al-Qunun. Dalam ilmu kedokteran, kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Latin, kemudian bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Hingga kini Al-Qunun dipergunakan dalam metode pengobatan medik yang umum yang dikenal masyarakat tentang kedokteran dan ahli medis yang terdidik dalam ilmu kedokteran. Salah satu unsur penyebaran agama Islam adalah sains dan teknologi. Pada bidang ini terdapat beberapa tokoh yang menunjukkan kemajuan sains dan teknologi, yaitu seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dan yang terakhir dalam bidang pendidikan. Pada masa Bani Abbasiyah, bidang pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan pesat. Pada masa itu, mayoritas umat Islam mampu membaca dan menulis. Mereka juga dapat memahami Al-Quran. Pada masa ini, pendidikan dengan besar diselenggarakan di masjid-masjid, di mana Al-Quran merupakan bahan rujukan wajib. Kurikulum pendidikan pada tingkat dasar terdiri dari belajar membaca, menulis kata, bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan pelajaran syair. Pendidikan tingkat menengah terdiri dari pelajaran tafsir Al-Quran, sunnah Nabi, fikih, dan usul fikih, kajian ilmu kalam teologi, ilmu mantik, dan kesusastraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam yaitu krisis politik, pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Hanya dalam kehidupan yang nyata yang paling ironis saat itu adalah agar pemimpin ditaati secara mutlak, tidak boleh dibantah, dan harus dihormati. Mereka mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi meskipun tidak adil. 2. Serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. 3. Terjadi disentrigasi umat Islam. 4. Perang salib. 5. Kemerosotan ekonomi. 6. Konflik keagamaan. 7. Ancaman dari luar. Gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan sang pembaharu dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Dan tokoh-tokoh pembaharuan Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Said Ahmad Khan. Materi kedua, memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia, adalah tema yang menarik banyak kalangan, yaitu sejarawan, budayawan, sosiolog, antropolog, dan bahkan politisi. Persoalan masuknya Islam ke Indonesia adalah masalah klasik yang belum selesai diperbincangkan. Persoalan ini mendorong para sejarawan mengemukakan berbagai temuannya yang kemudian dikukuhkan sebagai teori. Masuknya Islam ke wilayah Indonesia
menurut Encycles disebut sebagai suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, namun juga yang paling tidak jelas. Pendapat Encycles itu menurut Didin Saifuddin bisa jadi karena masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan beberapa teori yang dikemukakan para ahli dan telah diperdebatkan oleh para ilmuwan, namun agak sulit untuk disimpulkan. Sedangkan menurut Encycles sendiri bahwa kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang Islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak informatif. Adapun secara umum menurut Encycles ada dua proses mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Pertama, penduduk pribumi yang mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses kedua, orang-orang asing Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam dan tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, atau suku lainnya. B. Proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak pada tahun 1292. C. Corak Islam di Nusantara. Keberagaman masyarakat Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang kaya, tidak dalam wujud tunggal. Ini merupakan wujud dari artikulasi doktrin Islam yang beragam. Fenomena keberagaman ini merupakan sintesa dari doktrin, normativitas, dan dimensi kesejarahan. Dari sini kemudian melahirkan pemahaman dan pemaknaan atas doktrin agama yang berbeda. Dimensi kesejarahan dan kontekstualisasi yang berbeda juga akan melahirkan pemaknaan atas doktrin yang berbeda dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku keberagaman yang berbeda pula. Ketika Islam lahir di Nusantara ini, ia merupakan agama baru dan pendatang. Agama baru karena kehadirannya lebih belakang dibanding dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Disebut sebagai agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Maksudnya Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Nusantara. Dalam perkembangannya, Islam mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia sehingga Islam mengalami perkembangan yang pesat hingga mampu mengambil alih posisi dari peran dua agama raksasa Hindu-Buddha sebagai petanda kemenangan Islam yang menakjubkan dan persaingan merebut kepercayaan masyarakat. Ahmad Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwa kemenangan Islam itu sangat fenomenal. Dua raksasa agama yang tak tua yang telah eksis berabad-abad di Nusantara tersingkir sedemikian rupa, kecuali Hindu di Bali yang masih bertahan. Tiga kenyataan ini menjadi poin penting yang layak untuk dipelajari untuk menimba pengalaman bagi strategi perkembangan agama ke depan. Materi ketiga, memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabehi Abdul Darwis dari Sultan Hamengkubuwono karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Lalu namanya berganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah kembalinya beliau dari Mekah. Ia merupakan anak keempat dan beliau menikahi Siti Walidah, terkenal dengan sebutannya Ahmad Dahlan. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah mempunyai 6 orang anak. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi kembali dengan 3 orang perempuan
Dan tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkokoh kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendidikan dan keorganisasian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama. Kemampuan dasar membaca dan menulis didapatkan dari lingkungan keluarga yang mempunyai semangat belajar yang tinggi. Dalam kegemarannya membaca dan semangatnya untuk belajar serta mendalami ilmu agama di Mekah, pada saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami pergolakan dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam. Ia pergi haji berusia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak-banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Muhammad Abdu Jamaluddin, Al-Afghani, Ibnu Tamiyah. Di sanalah kemudian ia berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Kemudian bergabung dengan perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah satu seorang pengurus di dalamnya. Pokok-pokok pikirannya yaitu: 1. Dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. 2. Beragama adalah beramal. 3. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. 4. Memahami Al-Quran. 5. Bahwa tindakan nyata dan wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dan tindakan nyata tersebut. 6. Sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati dalam bahaya, akan tetapi merupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. 7. Kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat adalah pembinaan generasi muda dengan jalan interaksi langsung. Materi 4. Memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan usaha, keanggotaan pimpinan unsur pembaharu pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah, permusyawaratan, kekayaan dan keuangan, serta laporan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 1. Anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran yang tidak diatur dalam anggaran dasar. 2. Anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. 3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan pimpinan pusat dan mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Identitas dan asas Muhammadiyah. Gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewujudkan misi yang ideal tersebut. Muhammadiyah melakukan usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal. Keanggotaan Muhammadiyah itu anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. 2. Anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. 3. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah karena kewibawaan dan keahliannya membantu Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan dan pimpinan Muhammadiyah. Adapun ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada ialah sebagai berikut. 1. Aisyah. 2. Pemuda Muhammadiyah. 3. Nasyiatul Aisyah. 4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. 6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. 7. Hizbul Waton. Kepribadian Muhammadiyah. Materi kelima yaitu kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama bagian kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaruan tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dan muqaddimah.
yaitu satu, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Dua, hidup manusia bermasyarakat. Tiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Empat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhtisan kepada kemanusiaan. Lima, itiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. 6. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Materi 6. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi dan sebagainya masuk Indonesia. Keprihatinan para pimpinan dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakang perumusan konsep-konsep Islami ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, serta menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual dunia dan ukhrawi. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak dan ibadah dan muamalah duniawiyah. A. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dan gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. B. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran, Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. C. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. D. Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, pengelolaan duniawi dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.